Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 32 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau dikatakan mengikat perjanjian, berarti ada kesepakatan yang dilakukan di dalam perjanjian tersebut, bahwa Allah berjanji dengan bangsa Israel. Apakah sebenarnya janji yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel dan ini menjadi perjanjian kekal, bahwa Allah tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka dan akan menaruh takut kepada mereka agar tidak menjauh dari Tuhan. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang mengapa Allah membuat kesepakatan atau perjanjian? Pada dasarnya bangsa Israel itu telah membuat Allah kecewa dengan melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sama bagaimana kehidupan orang tua terhadap anaknya, jikalau melakukan kesalahan tentu ada hukumannya. Allah juga seperti itu. Allah memberi pengajaran atau pelajaran kepada umatnya yang tidak setia dengan mengalami perbudakan, mengalami pembuangan, dan luluh lantah, yaitu bangsa yang dipilih Allah menjadi umat kesayangannya. Yang sebenarnya Allah begitu mengasihi umat itu, tetapi itu memang dia harus lakukan, Allah harus lakukan agar umatnya itu sadar. Maka inilah yang menjadi keputusan bahwa Allah mengikat perjanjian kekal. Kalau dikatakan mengikat perjanjian kekal, berarti Allah itu selalu memegang janjinya, bahwa Allah tidak akan menjauhi atau membelakangi umatnya. Di saat Allah membelakangi atau menjauhi umatnya, maka akan terjadi kesengsaraan. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini juga sebenarnya mengingatkan kita juga begitu besarnya kasih Allah kepada umat. Maka sudah sewajarnya lah kita hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kepada Allah, karena kasih Allah itu senantiasa ada
dari dulu, hari ini, sampai hari esok juga. Maka jikalau kita pada saat ini seperti merasakan bahwa Allah menjauhi kita, pada dasarnya Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Kitalah yang menjauh dari Dia karena kepanikan kita, karena kekecewaan kita dalam menghadapi pergumulan. Tuhan itu selalu dekat bersama dengan kita, asal kita itu senantiasa peka akan firman Tuhan. Dan inilah perjanjian bahwa Tuhan telah mengikat perjanjian kepada umatnya bahwa Dia tidak akan membelakangi. Ini meyakinkan kita Bapak Ibu, di saat kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, yakinkan dirimu bahwa Tuhan menopangmu, Tuhan menguatkanmu di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan juga memenangkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Maka jangan lupa untuk tetap menyerahkan diri kepada Tuhan saja, karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang baik. Amin. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan buat perjanjian kekal yang Tuhan berikan kepada umat-Mu, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan umat-Mu. Engkau setia untuk mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan kepada yang berseru kepadamu. Untuk itu Tuhan, dalam setiap pergumulan kami, yakinkan kami bahwa Tuhan senantiasa menopang kami. Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat. Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.